Eh, eh, eh. Udah kelihatan? Halo? Udah. Oh, nggak bisa. Sudah. Hari ini bisa gini nggak ya? Tak bisa. Oke. Selamat pagi semuanya, guru dan teman-teman yang saya hormati dan banggakan. Nama saya Rena Livora dari kelas 9A, absen nomor 24. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek seni atau laporan karya lukis saya. Ini Lili. Yes, ya. Nge-lag. Jadi ini foto karya saya. Nama karya saya itu Dark Knight Hope. Jadi alasan saya ngasih nama ini dark. Dark itu kan artinya gelap ya. Sesuai lukisan saya juga temanya gelap gini. Knight itu kan artinya prajurit atau kesatria lah kira-kira. Ya, begitulah. Jadi ini kan ceritanya ini dokter pas abad pertengahan gitu kan. Kan jelas kita tahu kan sekarang lagi pandemi. Jadi dokter itu sering dibilang apa sih prajurit garda depan, kesatria garda depan gitu. Ya, jadi itu namanya hope. Hope itu artinya harapan. Kan kalau dilihat ini kan ada burung gagak. Burung gagak itu artinya kan kayak semacam pembawa kesialan atau hal-hal buruk gitu. Sementara ini ada satu burung warna kuning yang warnanya ceria gitu, yang bisa melambangkan harapan gitu. Ini aslinya catnya warna ungu, cuman ini di foto malah jadi warna biru coba. Jadi alasan saya milih karya ini dan inspirasinya. Alasannya saya mau mencoba sesuatu yang gelap dan ada unsur misteri. Biasanya saya ngegambar sih kayak warnanya ceria, gak pernah segelap ini. Kalaupun ada, itu cuma langit malam, gambar galaksi, gitu aja. Gak pernah gambar segelap ini. Inspirasinya, bentar lagi, kan mau Halloween. Dan juga waktu scroll Pinterest, tiba-tiba ketemu gambar yang menginspirasi saya. Tadinya sih mau milih gambar yang lain. Tapi karena kesannya terlalu ribet dan ngabisin cat, jadi akhirnya milih gambar ini. Tantangan yang dihadapi dalam membuat karya perpaduan warna. Ya, perpaduan warna itu susah. Tema atau idenya tadinya mau milih tema yang lain, cuman ya akhirnya milihnya tema yang ini aja. Catnya yang terlalu dikit, jadi gampang habis, terpaksa beli cat baru lagi dan sempat ada penundaan proyek. Waktu yang dibutuhkan 4 hari, aliran yang digunakan surrealisme, karena surrealisme itu memiliki unsur kejutan atau unsur yang gak ada hubungannya tapi sengaja disambung-sambungin. Kayak gini. Kan ini ada Bu, gimana ceritanya burung gagak bisa disatuin sama burungnya warna kuning. Aduh, gak kelihatan. Burung warna kuning. Terus mana ada juga dokter yang sore bolong gini malah leha-leha naik ayunan. Di samping pemakaman, tengkorak sama tali bunuh diri. Terus bahan yang digunakan cat air, cat akrilik, kuas, dan kanvas. Proses pembuatan, menentukan tema dan ide, itu yang pertama. Yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. 3, membuat sketsa ulang di kanvas. 4, mewarnai gambar dengan cat air dan cat akrilik. 5, setelah mewarnai benda-bendanya seperti si dokter, burung gagak, dan satu burung lagi, pohon, tali gantungan, makam, bel, tengkorak, kertas dan buku, tepian, tiap benda ditutupi dengan lambang lakban kertas agar saat mecat langit dan rumputnya tidak keluar garis dan mengotori objek lainnya. Lalu rapikan warna gambarnya dan tambahkan rumput di bahan rumputnya. Tunggu kering, dengan begitu gambar udah selesai. Pernyataan hasil belajar, mengetahui cara melukis di atas kanvas. Ini kedua kalinya saya melukis di atas kanvas. Sebenarnya dulu pernah pertama kali itu pas SD kelas 1, udah lama banget gitu. Pertama kali dibeliin kanvas.
tapi hancur gambarnya gitu. Mengetahui cara memadukan warna. Ya, jadi memadukan warna itu juga termasuk pengalaman saya dalam membuat proyek ini. Mengetahui berbagai aliran dalam melukis. Jadi kan sebenarnya di pelajaran itu kan cuma kayak ngebahas naturalisme sama realisme. Jadi setelah mengerjakan proyek ini saya jadi tahu ada aliran lain kayak surrealisme, representatif, dan lainnya. Sekian presentasi saya. Sebelum ini presentasian, ada yang mau nanya? Oke, ingin bertanya. Sangat unik sekali ya presentasinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Rena. Bagus banget. Terima kasih Rena. Sangat unik. Boleh saya bertanya? Siapa yang mau nanya? Siapa? Mengapa kamu terpaksa membeli lagi cat akril? Soalnya itu cat yang saya pakai juga sebenarnya udah kayak tinggal dikit. Dulu pernah dipakai sama abang saya, koko saya maksudnya gitu dulu. Jadi cat kuningnya sisa dikit, cat warna putihnya juga kering tiba-tiba gitu. Jadi terpaksa harus beli cat baru lagi di toko online. Di toko fashion begitu soalnya mahal. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Yang lain yang mau bertanya? Ayo mau nanya apa? Saya ingin bertanya. Bisa tolong ke slide yang ada gambarnya tadi nggak, yang udah diwarnain? Iya itu. Jangan lihat muka saya yang aib ini ya. Kenapa di gambarnya dokternya melambangkan dokter Plague ya? Dokter Plague itu bukannya tentang melambangkan yang apa? Penyakit dulu yang melanda Italia. Wabah bubonik. Iya itu. Kenapa bukan dokter biasa gitu kan? Kalau dokter Plague itu kan kayak dilambangkan ya dokter kejam gitulah, dokter kematian. Tapi kenapa malah dokter Plague sebagai dokter harapan? Jadi kalau misalnya saya milih dokter biasa, kesannya itu malah jadi ceria, sementara saya maunya jadi gambar yang rada gelap gitu. Mau nyoba sekali-kali gambar yang rada gelap. Jadi kalau istilah dokter biasa itu harusnya gambarnya ceria. Pernah lihat nggak itu apa sih poster yang dokter yang sekarang yang wabah corona? Itu kan background-nya kan terang gitu, sementara ini background-nya gelap, dan background gelap ini yang saya mau gitu. Baiklah, terima kasih jawabannya. Ada yang mau nanya lagi? Apakah membuat sketsa mempengaruhi lukisan? Apa? Apakah membuat sketsa mempengaruhi lukisan? Ya, iya, soalnya sketsa itu kan kayak rancangan awal kita. Sketsa itu kayak rancangan awal. Kalau no sketsa langsung gambar nyeplok di kanvas, gimana coba hasilnya? Hancur ntar. Ditambah lagi kalau misalnya kita nge-sketsa di kanvas, kalau dihapus-hapus pasti suka ada bekasnya gitu. Suka ada bekasnya atau enggak kanvasnya jadi kayak ada cetakan di belakangnya gitu. Jadi ya itu juga ada pengaruhnya sama lukisan. Ada mau nanya lagi? Silakan Pak Agung memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi belum nih? Selain saya memberikan kesimpulan karyanya Rena nih, ada nggak nih? Karena ini bagus banget ya Rena ya. Bagus banget menurut saya. Tapi teman-teman ada yang bertanya nggak nih sama Rena nih? Lagi nih. Ini aku mau nanya, itu kan di lukisan kamu gradasinya halus banget gitu ya, kayak nyambung cara bikin gradasi yang halus gitu gimana? Cara bikin gradasi yang halus, tahu aku ya, milih warnanya juga harus yang kontras, jadi jangan nunggu catnya kering harus langsung cek gitu ya. Sama aja kalau warnanya agak kontras ya hasilnya juga agak halus gitu. Juga kalau misalnya warnanya mau halus gitu harus ada kayak kuas khususnya gitu, nggak cuma pakai kuas yang kasar doang.
Oh, oke, makasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, tepuk tangan dong buat Rena dong. Saya awali gini ya. Awalnya saya ingin ngomel-ngomel ke Rena karena kok tulisannya nakutin orang gitu ya. Pasti orang lihat pertama kan takut ya. Apa kok tulisannya kayak gini sih? Tapi setelah saya tahu maknanya, setelah saya inget-inget ya, karena di abad berapa gitu memang ada sebuah wabah yang membuat dokternya tuh harus pakai kostum kayak gitu ya. Sehingga saya juga ada itu dulu. Apa Wabah saya lupa. bubonik. Apa? Wabah bubonik, Pak, yang pas abad pertengahan itu. Ya, Yang ya, ya. wabah pes itu loh. Yang hampir memusnahkan separuh Eropa atau apa itu ya? 2/3 ya. Iya, Ya, 2/3 warga Eropa. populasi di Eropa ya. Nah, ini saya jadi sadar bahwa memang waktu itu ternyata ada juga wabah yang mengerikan teman-teman ya. Jadi ini karya yang up to date ya. Up to date, aktual sekali, memberikan kita sebuah peringatan, kesadaran bahwa sekarang ini saya kalau mengenai karyanya Rena ya, kita gambarkan kondisi sekarang bagaimana kita sedang dalam sebuah wabah juga nih. Wabah yang dimana dulu kita pernah mengalami kok sebenarnya. Jadi bagaimana tinggal kita safety seperti dokter yang dikembangkan di sini, dia menggunakan penutup wajah untuk melindungi dirinya. Jadi kita juga harus tetap sama walaupun sudah mulai melandai ini ya kondisi sekarang, tapi kita tetap harus ingat ya bahwa di atas juga masih ada banyak burung gagak yang menghantui kita. Walaupun kita juga harus sadar juga ada sebuah harapan ya dengan sebuah burung kecil yang berwarna indah sekali itu. Nah, itu ya kalau saya memaknainya ya. Dari penjelasan ini dan penggunaan PowerPoint dengan font yang dipilih ini jadinya nyambung sekali ya. Permainan warnanya ini yang saya salut selain karya secara keseluruhan adalah bagaimana mencampur warna ini susah ya, pencampuran warna kayak gini. Ini kalau nggak biasa, kalau nggak punya kemampuan membuat gradasi warna ini susah ini. Walaupun agak nggak nyaman saya ketik yang di bagian atas ini, yang di dua burung gagak ini kan gradasi warnanya saya kurang nyaman di situ. Tapi secara keseluruhan ini untuk usia Rena ada bagus banget, apalagi gradasi yang di belakangnya ini ya, dokternya ini. Wah ini hebat nih. Bagus banget. Terima kasih Rena ya sudah memberikan karya yang luar biasa. Penjelasannya itu loh yang luar biasa juga. Mana coba naikin. Itu Pak, aslinya ini teh warnanya tuh biru bukan warnanya tuh ungu bukan biru. Gara-gara kamera jadi kelihatannya jadi warna biru gitu. Oh ya, jadi kelihatan nggak kurang masuk gitu ya kalau di foto ya. Iya. Ya padahal aslinya ini warna ungu, Pak. Warna ungu campur warna merah gitu. Iya. Itu udah kelihatan warna ungunya. Kamu pakai akrilik merek apa, Rina? Reverse bukan? Oh, ya, reverse itu yang cat warna kuning kan, kebetulan cat warna kuning saya kan juga habis gitu Pak. Jadi harus reload cat warna kuning juga, yang warna kuning itu yang rada kecil itu mana sih? Ntar dulu Pak, saya ambilin dulu. Iya. Karena perlu diketahui teman-teman ya, beda merek walaupun sama-sama akrilik itu beda kualitas. Kuas juga kelas-kelasan ya. Ketika saya main sama Pak Sigit itu kuasnya ada harganya 100.000 satu piece-nya aja. Dan itu sudah nyaman sekali. Sekarang kan Pak Sigit sekarang lagi melukis sesuatu nih. Nah, saya cek sana. Coba mereknya apa, Pak? Lupa saya Pak, ternyata ini mereknya Marie. Yang ini mereknya Joyko. Yang ini yang kuning mereknya yang kuning, yang putih mereknya Joyko, yang ini mereknya Marie. Oh, beda-beda ya. Sehingga warnanya berbeda. Kuningnya kelihatan berbeda tuh. Kuningnya beda soalnya udah campur sama merah, Pak. Nah, itu ya kemampuannya menyampur itu yang tidak semua orang punya. Saya aja belum berani kayak gitu, Rena. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu punya kelebihan di situ mencampur warna. Ini sebuah kemampuan yang luar biasa, tinggal terus biasa. Dan saya sedikit menggarisbawahi juga, karena ini kalau gambar kan biasanya kotor ya. Mungkin karena dengan melukis ini kamu lebih ekspresif ini Rena ya. Kamu bisa punya peluang mengurangi tingkat kotor-kotor itu ya, nggak terlihat gitu ya. Karena sudah full kamu beri gambar kan. Kalau di buku gambar kan kamu sering kelihatan kotor gitu ya. Ini enggak ini.
Ini benar-benar Rena yang sisi yang lain. Berarti kalau memang pasnya dilukis Rena ya. Masuk sekali ini. Nggak kelihatan ada masalahnya gitu ya. Itu Itu aslinya kalau di sini ya Pak, ininya tuh kayak warnanya nggak pas banget sih, kayak ada wagunya gitu, cuman ya dikit banget makanya nggak kelihatan. ya Gitu. yang saya Terus tadi bilang kurang nyaman itu ya saya lihatnya Rena ya. ya Karena itu, Pak. gradasi tumpang Soalnya tindihnya itu nggak masuk. Soalnya itu Pak, apa sih? Pas di selotin lakbannya itu kayak tiba-tiba ada yang bocor gitu, jadi pas dilepas loh kok ada yang merah-merah gitu, burung gagak WNA maksudnya kayak gimana gitu loh, jadi ya terpaksa harus dirapiin lagi gitu. Oh iya iya. Makanya tercipta warna yang wagu ini. Ya agak mengganjal gimana gitu ya. Jadi orang yang biasa mungkin nggak lihat seperti itu ya. Tapi orang-orang saya kan memberikan masukan juga teman-teman ya, bahwa ini karyanya udah bagus. Tapi di setiap hal yang bagus itu pasti ada sesuatu yang perlu terus di-upgrade ya. Ini sebenarnya udah bagus, tapi kalau kita tambahin warna lagi, takutnya malah nanti mengurangi kualitas hasil akhirnya. Tapi ini udah bagus banget. Kelihatan ini ya, apa namanya, hidup juga ya karyanya ya. Ini orang kalau nggak tahu arti ceritanya, ini nakutin loh ya. Nakutin, karena nakutin. tapi ini kalau ada pameran terus kita pamerkan saat ini dapat banget ini. Value-nya tinggi banget karena tentang kondisi up to date sekarang ya. Bahwa kita harus sadar di bawah itu ada kematian, di atas juga kita juga harus hati-hati karena sekarang ini orang kaya, orang miskin, orang sehat nggak akan tahu kan bahwa kapan kita akan mendapatkan panggilan dari Tuhan gitu. Ini menyimpulkan kayak gitu. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Rena. Tepuk tangan sekali lagi buat Rena, Dok. Coba tahu Mami atau Papi ada di situ, Rena boleh berpendapat. Lagi kerja Pak, ngawasin toko. Ya, kokomu ada nggak kokomu? Lagi ngerjain tugas Pak. Oh, sayang sekali. Udahlah, terima kasih Tugas pokoknya. apa? Dia juga kayaknya gak dengerin Pak. Nah, oke lah. Thank you, Gus. Oke, terima kasih Pak Agung telah memberikan pendapatnya. Dan juga terima kasih Rena telah memberikan jawaban-jawabannya. Dan karya ini sangat unik dan bagus gitu. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke peserta selanjutnya. Samuel Makario Lubis. Apakah sudah siap? Oke, silakan langsung